Halo pemirsa, sekarang saya ada di kantor BPD Desa Lembang. Kita akan intip apa kegiatan mereka di dalam. Yuk, ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak, punten ngawaga waktu Pak. Ibu dipangkeun Abi Eko. Pak, alhamdulillah Pak Abi Eko Pak, dipangkeun Pak Abi Eko. Ya Pak, alhamdulillah program Ekotalk sekarang berkunjung ke sini Pak, ingin ngobrol-ngobrol tentang BPD di Desa Lembang ini Pak. Yuk. Manawi aya waktu teu kawagal bilih nuju rapat Ibu Bapak. Oh siap atuh. Pak biasa tepang sareng ketua BPD Pak, sareng Bapak atau napi? Oh, mun siap Pak. Mangga siap nun Pak. Assalamualaikum Pak Ketua Damang. Alhamdulillah Pak Haji Adang Ketua BPD-nya sekarang mah mungkin kasep wae. Amin, alhamdulillah. Masih Pak? 2-3 enak. Kecil. Bikin iya awet anom Pak Haji mah Alhamdulillah. Geningan selami teh tepang. Pak Ketua, Iya. izin mau bertanya Pak Ketua. Ini Silakan. transparansi ini tentang apa nih Pak Ketua, bisa dijelaskan dulu ini untuk apa nih? Oh gitu. Ya, detail seperti ini apa tujuannya dan ini tentang apa? Jadi sebelum ke rencana kerja itu di dusun-dusun mengadakan dulu ada musdus, musyawarah dusun. Jadi semua aspirasi ditampung, setiap lembaga yang ada, baik BPD, LPMD, PKK, Pangur, Posyandu segala macam, Karang Taruna sampai LPMD segala macam, Linmas segala macam ditampung aspirasinya yang dituangkan kepada rencana kerja. Itu yang pertama. Mengenai anggaran udah jelas, ada pos-posnya, ada yang dari dana desa, ada pendapatan hasil di desa, dari alokasi dana desa, itu masing-masing dituangkan di situ dan dituangkan sesuai aturan yang ada. Jadi dana desa peruntukannya untuk ini untuk ini ya sesuai dengan papan yang di sini udah dituangkan. Itulah. Berarti ini semua ajuan dari masyarakat ya Pak ya? Ya, masyarakat. Tadi pas saya masuk, pas lihat ini kaget, wah ini ada sangat mendetail seperti ini, saya bilang gitu. Jadi ini hasil apa ajuan dari masyarakat dimusyawarahkan, kemudian yang ditetapkan berarti ini untuk tahun 2024 ini ya Pak ya? Ditetapkan itu dalam acara musdes, musyawarah desa, yang mana penyelenggaranya musyawarah desa adalah BPD dan pemerintah desa. Pak Ketua, BPD ini ada berapa orang sih? 9 orang. 9 orang. Kalau boleh saya kenalkan ya. Siap boleh Pak. Biar saya sebagai ketua Pak Adam Surahman. Sebetulnya dalam struktur tidak ada istilah ketua, cuman yang dituakan karena supaya lebih enak nanti berhubungan. Jadi itulah sebetulnya semua, makanya di struktur ketua merangkap anggota, wakil merangkap anggota. Jadi saya sebagai ditunjuk sebagai sesepuh, ini sebagai nama saya Pak Adang Surahman, sebagai wakil Pak Maman, terus sebagai bendahara Ibu Siti, dan Pak Sekretaris Pak Ajang, dan anggota Pak Toniman, Pak Tatang, Pak Eman, dan Ibu Tuti. Pak Satu tidak hadir karena ada halangan karena mungkin saudaranya meninggal. Ini wakil dari tiap dusun berarti ya Pak ya? Iya. Ada berapa dusun berarti? 9 ya? 4 dusun. Oh, 4 dusun. Nah, oh bukan satu dusun satu bukan? Bukan, itu tergantung kuota masyarakat. Ketua penduduk kuota anggota penduduk tersebut. Itu misalnya dari 300 hanya dibutuhkan 1 orang. Lebih dari 500 itu misalnya 2 orang, itu sebagai contoh. Kebetulan kalau saya dari 4 perwakilan dusun 4 hanya dibutuhkan 1 orang. Itu jadi masing-masing keterwakilan dari wilayah. Cocok jadi ketua. Alhamdulillah. Sepertinya Bapak udah meninggalkan dunia hitam ini. Ya. Itulah. Itulah. Pak,
kegiatannya BPD ini apa sih Pak di desa? Kegiatannya mungkin yang lain bisa Dia jawab. menambahkan yang baru saja yang struktur, Pak. Oh, boleh. Tadi kan sudah disebutkan ketua Bapak Haji Pak Adi Adang, kemudian Hmm. juga wakil saya sendiri, dan juga ada sekretaris, bendahara. Nah, tadi kan tidak disebutkan bahwa tidak harus ada ketua atau apa, tapi yang dituakan supaya organisasi atau lembaga BPD bisa berjalan dengan baik. Kemudian di samping itu tadi ada yang namanya ketua bidang gitu Pak, sesuai dengan struktur yang ada di Pangpang itu. Jadi ada ketua bidang dua gitu. Ada satu bidang pemerintahan desa dan bidang masyarakat. Kemudian ada juga ketua bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti pembangunan Pak Toniman sebagai ketua bidangnya. PUPR. Nah, PUPR. kemudian pemerintahan juga ada sini ada Pak Tatang sebagai ketua bidangnya. Artinya nanti tidak apa kalau sistem kerjaan tidak pacar kokot kalau bahasa itu. Jadi ada pembagian tugas tentang berbagai bidang gitu. Iya. Itu tambahan dari struktur itu. Iya, itu tambahannya. Tadi Pak, tugasnya apa sih di BPD ini tugasnya? Siapa Pak Kang Tony? Ya, tugas BPD salah satunya ya menggali aspirasi, menampung, gitu yang nantinya akan dituangkan di Musdes. Gitu Pak Niko. Monitoring Pembangunan, ya semua monitoring. Berarti dari penganggaran, kemudian monitoring sama menerima pelaporan seperti itu. Betul. Ya contohnya sekarang lagi pembangunan di RW 3 Posyandu. Ya tugas kita sebagai BPD ya monitoring gitu. Tidak ke teknis itu Kang Eko. Kalau BPD ini badan perwakilan desa atau apa sih Pak? Badan permusyawaratan. Oh, badan permusyawaratan desa. Jadi menampung aspirasi dan memusyawarahkan ya, seperti itu. Ya. Nah, tupoksinya sendiri ini BPD apa nih Pak? Ada tupoksi khusus gitu. Kalau saya lihat di sana ada banyak itu. Bisa dijelaskan Pak? Tugas pokok BPD ya, diantaranya tentang apa yang tercantum atau yang termuat dalam Permendagri 10 2016, diantaranya yang paling utama itu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua menampung, mengelola aspirasi masyarakat, dan yang ketiga itu mengawasi kinerja kepala desa. Itu tugas fungsi yang pokok untuk BPD. Mengawasi kinerja kepala desa. Jadi kalau misalkan di antaranya di desa atau misalkan di desa-desa atau ada kepala desa yang apa namanya yang tidak menjalankan tugasnya sesuai aturan, BPD itu bisa menegurnya Pak? BPD mesti harus menegur, bisa secara lisan juga bisa secara tulisan. Artinya bisa langsung ke beliau, ke bersangkutan, atau kita bersurat ke beliau kalau ada hal yang memang tidak sesuai dengan peraturan. Saya tambahkan Bang Eko barusan mengenai tugas dan fungsi. Apakah kalau kepala desa misalnya menyalahgunakan apakah BPD itu? Nah di situ ada hak BPD Pak Eko ya. Apa tuh Pak? Di mana hak BPD itu bisa bertanya, bisa mengajukan saran, bisa menegur. Itu di situ ada hak BPD. Bisa menegur ya, bisa kepala desa. Menegur, Pak, ini. Bisa kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di program itu. Misalkan hak BPD. Misalkan di sini nih udah dicantumkan per kegiatan itu. Biayanya sekian. Ketika ada satu tidak dilaksanakan karena tidak ada laporan, mungkin bisa ditegur. Bisa ditegur, kecuali kalau toh memang tidak bisa dilaksanakan, misal contohnya mau buat jalan karena tidak bisa dibuat jalan, bisa dipakai, itu ada di perubahan nantinya, ubah perencanaan ataupun pelaksanaan dirubah. Ada musyawarah lagi Pak? Musyawarah lagi, ada di perubahan nantinya. Ada perubahan, Musdes perubahan. Ada musdes perubahan. Ya musdes perubahan ya. Nah, kemudian ada tambahan lagi Pak. Dalam pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa. Itu ada dua. Yang pertama evaluasi, yang pertama monitoring dan yang kedua evaluasi. Untuk monitoring memperhatikan dari perencanaan pemerintah desa dalam menyusun Perdes tentang RPJMdes, kemudian Perdes RKPDes. Dan nanti tuangan kepada dalam APBDes. Kemudian untuk monitoring dan evaluasi yaitu untuk mencermati penggunaan anggaran. Apakah itu anggaran yang akan mencermati APBDes, mencermati penggunaan APBDes. Ada anggaran yang
apakah ada anggaran yang belum digunakan, dalam artian dibelanjakan, kemudian ada anggaran yang belum dibelanjakan, kemudian pembebannya pada anggaran apa, kemudian penggunaan anggaran dana desa itu bagaimana. Kalau ada yang belum dibelanjakan atau digunakan gimana itu? Nanti Langkah BPD. akan ditanyakan lagi kepada kepala desa. Nah, yang belum digunakan apa? Ada hak BPD itu ya untuk menanyakan bertanya itu. dan untuk evaluasi sendiri. Itu berdasarkan dari LKPPD, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Kalau Perdes itu apa sih, Pak? Perdes itu peraturan desa, Pak. Peraturan desa yang dibuat oleh BPD dan kepala desa. Untuk apa tuh? Harus ada peraturan desa misalnya. Untuk kita sebagai dasar hukum. Dibuatnya Perdes itu sebagai dasar hukum bahwa peraturan yang dibuat oleh BPD dan kepala desa itu menjadi sumber dari sumber hukum yang ada di desa. Ya, itu. Selain daripada Perbuk gitu kan, turunan lah. Contoh apa nih Perdes di Desa Lembang? Perdes kemarin yang sudah dibuat ya, pengelolaan sampah, kemudian ada ketahanan depan. Pengelolaan sampah itu harus ada Perdesnya, Pak? Jelas harus ada. Kenapa tuh, Pak? Ya jelas kan harus disesuaikan. Itu pengelolaan sampah seperti apa? Dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang paling mendasar itu harus diselesaikan. Harus dibuatkan dalam Perdes tersebut. Dalam hal pengelolaan sampah seperti apa, bagaimana gitu kan. Berarti setiap kegiatan desa itu harus ada peraturannya? Peraturan desanya. Misalkan desa nih, misalkan ada ya desa yang misalkan minta partisipasi ke warga atau ke pengusaha, itu emang harus ada peraturannya, Pak? Oke, itu berarti kan itu harus dibuatkan dulu, Pak. Tentang Perdes tentang pendapatan asli desa ataupun nantinya ada pungutan desa. Dalam artian pungutan desa itu partisipasi lah gitu. Itu dibuatkan, Pak. Kalau tidak dibuatkan berarti kan itu namanya ilegal. Ilegal ya? Ilegal. Dulu ya, Pak ya. Makanya Desa Lembang dalam mendukung pemerintahnya mungkin didorong dengan Perdes supaya kegiatannya itu legal ya, Pak ya. Betul. Ada kekuatan hukum ya. Iya. Nah, Pak, kalau BPD ini kan udah ditunjuk tuh dipilih sama masyarakat secara demokratis ya, Pak Ketua ya, kalau nggak salah. Nah, itu kan nanti udah terpilih dikasih SK. Itu SK-nya dari Kades atau dari siapa, Pak? Dari Bupati. Oh, dari Bupati. Berarti sama dengan kepala desa itu? Sama ya, karena SK Bupati. Berarti kuat, sama-sama kuat itu ya, biar bermitra ya. Sifatnya mitra atau dengan desa seperti apa? Bisa disebut mitra. Bisa disebut mitra kerja ya. Kalau dulu mah kan waktu BPD perwakilan itu istilahnya setara gitu ya. Setara. Jadi karena dengan ada perubahan, makanya disitulah BPD ada sedikit terkikis, hak wewenangnya itu ada terbatasi. Karena apa? Karena sekarang selain ada Perdes, ada lagi peraturan kepala desa. Nah ini ada Perkades. Jadi sedikitnya agak bukan lemah gitu ya, gimana ya? Agak nggak seimbang. Tapi kan Perkades juga dasarnya dari Perdes juga, nah itu, Pak? tapi kadang-kadang itulah mungkin ada yang istilahnya tidak koordinasi atau gimana, karena disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dulu hanya keputusan kepala desa. Kalau sekarang ada Perkades. Memang mirip-mirip Perdes gitu. Iya. Intinya sama. Ini kan sama-sama oleh Bupati nih di SK. Ya. Kalau pemerintahan desa kan semua perangkatnya tuh yang saya tahu ada penghasilan tetap, siltap. Nah, untuk BPD sendiri apakah sama seperti itu, Pak? Silakan. Di BPD tunjangan klinik. Bukan penghasilan tetap. Bukan penghasilan. Bukan penghasilan tetap, tunjangan. Tapi setara ya UMR gitu. Tidak. Jauh justru itulah. Jauh gimana, Pak? Jauh banget. Tapi kan tanggung jawabnya, kalau saya lihat kan tanggung jawabnya mungkin bisa lebih berat BPD karena membuat regulasi, mereka hanya menjalankan. Karena kalau misalkan tidak dibuat regulasi, ini di pemerintahan desa itu tadi itu akan kegiatannya, pelaksananya akan menjadi tidak sah gitu. Kayak tadi misalkan ada pungutan atau misalkan ada sumbangan, kalau tidak ada peraturan desa yang dibuat oleh BPD, nanti mereka jadi pungli. Ya, sebutnya mungkin seperti itu. Nah, ini
kalau dilihat tanggung jawabnya, saya lihat ini lumayan berat. Ya Pak, betul nggak Pak? Iya. Tapi beda pendapatan. Tadi beda, katanya beda jauh. Jauh. Jauh banget Pak Ketua. Walaupun memang tidak UMR, tapi di situ ada biaya operasional, ada apa lagi? Peningkatan kapasitas. Mungkin dari sedikit-sedikit dari situlah. Makanya kenapa BPD Lembang menggenjot tentang istilahnya pendapatan asli desa. Jadi sedikitnya mungkin nanti buat BPD bisa tersubsidi Ada subsidi. dari PAD itulah sendiri gitu. Oh, ya. Makanya itulah, karena kalau itu mah udah jelas kan bantuan dari pemerintah mah dana. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Sekjam. Assalamualaikum Pak, ini lagi ngobrol-ngobrol Pak sama BPD Pak. Ini Pak lagi diskusi Pak dari Eko ini Sabah Desa lagi ngobrol-ngobrol dengan BPD. Ya Pak. Ya Pak. Nah, alhamdulillah ini pemirsa, kebetulan sekali kita di BPD Desa Lembang ini juga dihadiri oleh Pak Sekcam Kecamatan Lembang. Nanti kita untuk bahkan akan bertambahlah pengetahuan kita tentang BPD. Bukan hanya dari anggota di BPD Desa Lembang ini, tapi nanti ada pencerahan dari Pak Sekcam. Gitu ya. Ini bisa menambahkan. Siap. Sesuai dengan apa yang dibicarakan di awal, bahwa tugas dan fungsi Badan Perencanaan Desa sesuai dengan Permen Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang BPD, di mana salah satunya baik itu menggali, menampung maupun mengontrol pengawasan seperti yang monitor. Bahkan tindak lanjutnya diatur sedemikian rupa bahwasannya sebagai legalitas atau kita hukum membuat PRDS dan PRDS ini timbulnya baik itu dari pihak eksekutif dari pemerintah desa maupun dari legislasi dari BPD sendiri. Nah, adapun sebagai antisipasi adanya PRDS tersebut menyangkut baik itu secara de facto hukum yang menyangkut tata istiadat yang ada di desa sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada, bahkan merancang hasil dari PAD sendiri, pendapatan asli desa ini untuk meningkatkan, mencari celah-celah potensi yang ada, sehingga tadi apakah itu nantinya siltap atau tunjangan supaya yang nantinya untuk mensejahterakan baik itu di lingkungan PMD sendiri maupun kepada BPD itu, dan imbasnya dirasakan oleh kesejahteraan masyarakat desa. Itu sebagai ending yang diutarakan di awal. Selanjutnya, adapun untuk menyangkut hal-hal yang sifatnya pungli, nah itu tadi, tapi itu juga dapat ditindaklanjuti oleh keputusan kepala desa. Memang sudah keputusan kepala desa. Nah itu barangkali yang saya katakan. Terima kasih. Ya Pak. Berarti BPD mendorong pemerintah desa ini untuk sebesar-besarnya menggali potensi desa ya Pak ya. Dan BPD menyiapkan regulasinya mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah untuk di Lembang sendiri ini Pak, udah melangkah ke sana Pak? Alhamdulillah, seperti ada terobosan baru baik itu di lingkungan sekarang yang ada di BUMDes, kemudian pertokohan-pertokohan juga sudah dikembangkan, bahkan dari hasil aset yang ada dikelola oleh Desa Lembang ini untuk memberikan PAD sendiri, bagaimana cara untuk meningkatkan itu juga harus berkoordinasi sinambung dengan kinerja PMD sendiri. Karena saya beberapa hari yang lalu sempat mendengar bahwa Desa Lembang ini PAD-nya bisa dikatakan udah melonjak gitu dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan bisa dikatakan katanya bisa terbesar di Kecamatan Lembang, bahkan di KBB targetnya itu seperti itu. Itu bisa seperti itu, apa nih Pak strateginya kerjasama antara BPD dengan Pemdes? Karena gini, itu kembali kepada tugas fungsi BPD. Karena di situ bukan menggali, itu artinya apa? Kan harus digali gitu ya. Potensi apa yang ada di Desa Lembang ini? Contoh misalnya bahwa BPD beserta pemerintah desa membentuk tim. Aset desa itu apa saja? Misalnya dari cari desa berapa hektar, kalau digarap oleh berapa orang,
itu di situ didata dulu, didata terus. Nah di situ ditampung aspirasinya itu baik dari pengelola aset tersebut, yang tadinya dipungutnya secara anggap bilang ilegal enggak gitu ya, makanya dibikinkan dalam Perdes. Setelah tertampung semua aset desa yang ada. Nah di situ contoh misalnya, beberapa tahun cuma 1.000 per meter per tahun misalnya gitu kan. Nah sekarang dengan adanya tim, setelah diketahui baik luasnya, baik penggarapnya, nah itu di situ ada ditampung komunikasi, koordinasi. Akhirnya kan ditaikkan dari 1.000 jadi 3.000. Itu kan alhamdulillah. Nah disitulah keberangkatnya. Semua data-data yang ada di Desa Lemong tentang aset itu diterdata dulu apa saja yang mau diperdeskan. Ada tim khusus itu, Pak? Iya, ada tim bikin tim verifikasi aset, termasuk Pak Wakil Ketua yang sebagai anggota tim dari BPD. Itu untuk menggali dari aset. Nah, itu dari kalau dari yang lainnya kayak dari yang tempat lainnya usaha atau apa? Anggap dari pihak ketiga, misalnya dari pengusaha. Ya utama nanti bikin lagi perdes tentang pungutan. Kalau ke situ mah. Karena bukan merupakan aset tapi pihak ketiga. Artinya partisipasi aja. Kalau perdes untuk aset berarti udah clear ya, Pak? Udah clear. Udah beres ya? Karena ada pemampatan aset dan aset perdes tentang aset. Nah sekarang maju kepada perdes tentang pungutan. Gitu ya. Kalau dulu mah cuma partisipasi, saya ingat lah kalau ngasih tema kalau kita proposal gitu. Tapi sekarang mah nanti mau berapa sih? Tiap bulan? Tiap bulannya atau per tahunnya gitu. Makanya di perdeskan. Strateginya itu seperti itu. meningkatkan ke PADES tadi yang ditanyakan kok meningkat. Nah di situ digali dulu. Apa sih dulu sih kekayaan desa sendiri? Apa sih potensi yang ada di desa? Misalnya kodok, roti, ada segala. Nah nanti itu lain lagi, itu pihak ketiga. Karena tidak merupakan aset kalau itu, tapi aset tentang finansial nantinya masuk. Itulah. Pak Ketua bisa dijelaskan nih, selain dari pendapatan dari aset, potensi apa sih di Desa Lembang ini yang sama BPD sedang digali? Sekarang ini yang digali, karena itu pun tentang aset desa yang murni aja tentang aset desa, itu belum seluruhnya 100% kepegang semua. Karena baru tahap awal, mungkin baru ya 70-80%-an. Nah sekarang yang mau digali adalah pertama masalah pengelolaan air bersih. Itu yang satu. Yang kedua tentang makam. Itu makam gimana itu, disewakan? Oh bukan disewakan, itu mau ngontrak boleh mau disewakan. Enak disewakan. Jadi PAD itu. Sebetulnya enak disewakan Pak kalau masalah makam. Enak gitu ya. Tapi di situ kan nanti dibikin perdes aturannya, misalnya apakah ongkos penggali dengan segala macam berapa, ini berapa sih ke desanya, apakah nantinya mau dikelola oleh desa atau dikelola oleh perawatan berarti ya, oleh siapa, supaya nggak bala. Nah gitu ya. itu juga mungkin dia sedikit lah, lumayan kalau betul-betul ditampung itu mungkin bisa mendapatkan hasil itu diinventarisir dulu itu. Jadi ada 3, baik itu dari hasil usaha maupun dari hasil aset desa, nantinya akan terjadi penambahan dari hasil usaha lain. Nah, dalam contoh pemakam juga belum diinventarisir secara betul, hanya pengakuan bahwa itu merupakan aset. Nah, secara pemasukan belum sepenuhnya utuh. Nah, gitu kan. Nah, untuk itu digali untuk menjadikan solusi yang dia akan lakukan. Nah Pak, ini kan Lembang ada di pusat kota dan bahkan banyak sekali tempat-tempat wisata, kemudian hotel, rumah makan, toko-toko komersil, pasar. Itu bisa jadi potensi nggak Pak? Bisa. Betul. Bisa itu. Cuma yang tadi dikatakan, kita harus bikin dulu perdes pungutan. Kalau secara langsung kita mau pungut-pungutan itu jadi pungutan liar kan nggak boleh, pungli. Jadi mau dibikinkan, rencananya bikin perdes pungutan itu kan bulan-bulan sekarang. Oh bulan-bulan ini ya? Mau diperdeskan. Itu belum disentuh Pak. Belum disentuh ya? Kalau disentuh itu berarti perdes Desa Lembang tuh lebih nambah lagi. Bisa nambah lagi? Nambah. Bisa nyampe berapa Pak kalau maksimal ini?
Kalau Ini hitung-hitungan di atas kertas gitu. Kalau direncanakan sama target BPD itu udah hampir 1 miliar Buset. ya per tahun. Gitu. Dana desa berapa? Dana desa 1,3. 1,3. Berarti bisa nanti mah bisa berimbang gitu. Ya mudah-mudahan dana desa kita stop lah. Kalau APBD itu sudah Kalau sudah desa mandiri. jadi desa mandiri gitu kan. Ini kan memang kemarin udah ramai disebutkan bahwa akan menjadi desa mandiri. Berarti BPD harus menyiapkan segala sesuatunya ya Pak ya. Iya. Segala sesuatunya, tapi dari bentuk aspek legalitas atau payung peraturan hukum. payung hukumnya. Seperti itu. Nah, keberpihakan BPD ini terhadap kinerja PMD sendiri seperti apa Pak? Alhamdulillah kinerja Pemdes itu udah bagus karena ada sinkronisasi dengan BPD, bisa kita ya ngobrol-ngobrol, dari obrolan kita bisa menggali, dicatat apa yang bisa masuk anggaran, dicatat dulu awalnya dari bahasa itu namanya Koordinasi. tadinya mah heula jadi serius gitu kan. Dari obrolan biasa. Dari obrolan biasa awalnya kan. Jadi kalau Nah, yang ada saya keterbukaan simak, itu, Pak, gitu. Pak ya. Jadi selain BPD itu yang walaupun semua desa ada BPD, tapi kalau tanpa ada komunikasi, koordinasi itu tidak akan muncul solusi. Karena seringnya komunikasi, koordinasi itu muncul solusi-solusi. Itulah pokok utama itulah. Komunikasi ya Pak ya. Walaupun bagaimana BPD-nya bagus, kepalanya besok, tapi kalau jarang koordinasi tetap akan monoton. Karena seringnya komunikasi, koordinasi itu akan muncul solusi-solusi. Akan tercipta inovasi. Terciptalah inovasi itulah gitu. Itunya itu ilmu, bukan ilmu mungkinnya pendapat saya gitu ya. Itu kan Rahasianya ya Pak. rahasianya itu. Komunikasi yang baik ya komunikasi antara yang baik. pemerintahan desa dengan BPD. BPD, Jadi jangan ya. saling Jangan sampai Karena- disebut BPD Batur Pasya pernah pas saya dengar Nah, itu itu. BPD Batur Pasca Desa, karena tidak sedikit ketika pemerintah desa itu bermasalah itu tongong jeung BPD gitu kan, gitu ada masalah seperti itu. Dengan adanya pendekatan komunikasi koordinasi yang baik pasti bakal ada solusi-solusi saya rasa. Pak Sekcam izin. Nah untuk sekantenan ya bimtek Pak, BPD itu idealnya seperti apa sih Pak harusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya kami kesini hanya untuk bersilaturahmi. Barusan sudah dari Pemda. Dari Pemda kita melewat beberapa desa, kita silaturahmi sambil saya melaksanakan tugas lapangan. Mohon maaf apabila saat ini saya memakai seragam karena saat ini sekarang masih sebagai mahasiswa. Mahasiswa program profesi Kepamongprajaan IPDN Jatinangor, dan saat ini kampusnya 4 bulan kami sudah selesai di Jakarta, dan sekarang kita sedang melaksanakan tugas lapangan. BPD yang ideal itu ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Eman, oleh Pak Ketua, oleh semuanya. Jadi BPD ini harus menjadi tempat atau lembaga yang bisa menampung aspirasi masyarakat, memperjuangkan masyarakat agar lebih sejahtera. Tadi disampaikan ada istilah jangan sampai BPD ini Batur Pasya Desa. Tapi yang jelas saya melihat di Desa Lembang ini BPD sudah melaksanakan tupoksinya, yaitu melakukan harmonisasi, sinkronisasi dengan pemerintah desa, antara kepala desa dan perangkatnya serta BPD berjalan seiringan, membawa satu tujuan menuju Lembang yang berkemajuan. Nah, saya menarik ketika tadi sepintas ada pembahasan terkait aset desa, bagaimana meningkatnya PADES, dan yang saya tangkap terakhir mewujudkan desa mandiri seperti apa. Nah, yang jelas pada suatu kesempatan pernah
Bapak Wakil Menteri Desa itu Bapak Iman Raharjo ya, Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes menyatakan kalau desa ingin maju, maka di sini dituntut pemerintahan desa. Yang dimaksud pemerintahan desa itu kepala desa dan BPD harus mempunyai paling tidak 3 indikator. Indikator yang pertama bahwa harus mempunyai leadership, jiwa kepemimpinan yang mumpuni. Ketika kita mendapat posisi di BPD, mari kita memposisikan sebagai BPD yang diharapkan oleh masyarakat ya. Dimana di sini di meja inilah nasib masyarakat kita rundingkan. Di meja inilah senantiasa permasalahan sekecil apapun di masyarakat dimusyawarahkan. Sekecil apapun aspirasi yang muncul di masyarakat, secara aktif kita proaktif menyambutnya, membahasnya. Nah, yang kedua, selain leadership juga Mas Eko, antara kepala desa dan BPD ini harus mempunyai jiwa entertain atau jiwa wirausaha. Artinya ketika punya jiwa inovatif, kreativitas, nanti inovatif yang ketiga ya. Kreatif tadi kita mempunyai aset-aset desa seperti punya tanah, carik ya. Kita punya aset desa, aset desa itu ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Bagaimana aset desa ini agar bisa menjadi peningkatan asli desa? Nah, ya kita harus berpikir kreatif. Seperti tadi, kalau standar harga yang dulu per meter berapa? 1.000. Disesuaikan dengan standar harga yang sekarang. Nah, maka apabila komitmen semua, kita selaku BPD, pemerintah desa, dan masyarakat pihak yang akan menggarap tanahnya juga mempunyai pemahaman yang baik terhadap peningkatan PADS ini, mereka akan serta-merta mendukung. Lalu yang kedua, bagaimana agar PADS ini naik dari aset desa itu? Saya melihat dan saya menyaksikan, kita semua tahu Rembang sekarang sudah bisa memberikan motor atau fasilitas kendaraan kepada RW. Tadi Pak Tony menyampaikan bahwa Wakil Ketua, kalau kita sudah menggali PADS ini dengan baik, maka tidak perlulah yang namanya DD ya, ADD dan lain sebagainya. Karena begini, kalau DD ADD itu sudah ada pagu anggarannya, slot-slotnya sudah jelas. Tapi ketika kita mengolah potensi asli desa, kita bebas. Kalau kita melihat desa-desa yang sudah sering kita kunjungi, studi tiru, desa Pono, itu mereka sejahtera dari aset desa, dari potensi asli desa. Jadi yang pertama leadership, kepemimpinan dulu. Kalau kepemimpinannya kepala desa ke timur, BPD-nya ke barat, ya tidak akan nyambung. Ya, betul, Pak. Tapi saya melihat ada harmonisasi, ada koordinasi yang baik antara BPD dengan Desa Lembang, sehingga ketika ada ketersambungan komunikasi itu, maka akan ngeguluyur dengan sendirinya apa yang direncanakan itu. Tujuannya sama, BPD itu tidak merasa paling hebat, ini juga merasa tidak merasa paling hebat, tapi semuanya yang hebat itu masyarakat Lembang. Tidak ada saya paling bagus, tidak ada saya ini yang paling hebat, tapi semuanya seperti tim yang solid. Lalu yang ketiga, indikator keberhasilan desa itu selain leadership, lalu yang kedua kreatif, dan yang ketiga inovatif. Nah, justru nanti kita gali inovasinya apa saja. Kebetulan tugas akhir saya, Mas Eko, Iya, Pak, akan membawa judul, barusan saya sudah konsultasikan juga, laporkan ke Pemda. Tugas akhir saya ingin mengangkat peran camat dalam membina tata kelola aset desa menuju peningkatan asli desa. Objek yang akan kita khususkan diteliti ini hanya di Desa Lembang. Kenapa demikian? Karena semua desa di Kecamatan Lembang ini 16 sudah terkelola aset desanya.
secara administrasi sudah baik, cuma sudah melaksanakan aturan. Tetapi arah untuk meningkatkan dari aset desa menuju peningkatan Pendapatan. aset desa ini, pendapatan aset desa ini baru di desa. Iya. Nah, nanti rekomendasi akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa seyogianya pembinaan yang sudah bagus dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan kepada desa memang bisa ditindaklanjuti ke desa-desa lainnya. Jadi ini menjadi ruh model, ya. Bisa ditularkan gitu Ya, ya. ditularkan. Karena Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan desa tersirat bahwa pemerintah kecamatan menjadi supervisor atau pembina, pendamping, serta membawa desa, mendampingi desa menuju tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan. Untuk masyarakat. Ya, jadi saya terima kasih, ini mah rezeki yang tidak disangka-sangka bisa bertemu dengan BPD. Iya, Pak. Saya tadinya ingin istirahat saja ke desa, tapi kelihatan ada banyak acara. Makanya tadi saya ingin mendengarkan dulu. Jadi intinya BPD dengan tugas pokok fungsinya sudah berjalan baik, di mana BPD selain mencetak regulasi desa, ya, juga BPD melahirkan inovasi-inovasi. Waalaikumsalam. Sampaikan saja oleh BPD kepada pemerintah desa. Ini BPD hasil musyawarah punya inovasi nih. Pak Eman misalnya untuk wirausaha ini agar bisa berkembang, bagaimana bisa menuju peningkatan PADS yang sekarang sudah berapa PADS? 520. Nah, saya pernah waktu zaman Pak Dudi, ya, Pak Camatnya kepada Pak PJ, Pak Komar siap menjadi PJ Kades Desa Lembang. Saya dengan Pak Dudi waktu itu. Nah, di sana itu potensinya besar. Bisa tidak ditingkatkan PADS-nya? Dia siap dan sudah membuktikan. Iya. Ya. Nah, inilah prestasi PJ, ya. Dan juga ditopang bukan hanya prestasi PJ tapi prestasi semua. Ada PJ-nya, BPD-nya, dan perangkat desa, seluruh masyarakat. Dan masyarakat Lembang sekarang mulai melek. Tidak a priori sabodo aset desa rek aya rek eueuh rek wae. Tapi sekarang ini sudah mulai paham, mulai ngehnya. Mulai ngeh ternyata betul apabila tata kelola desa ini dilaksanakan dengan baik, kembalinya kepada kemajuan Ke masyarakat juga ya, Pak, ya. Pak, Ya, bentar. terima kasih. Kalau misalkan setiap desa tadi dikatakan ini udah secara administrasi melakukan penataan aset desa ya, Pak ya. Iya. Tadi tinggal melakukan peningkatan ke PADS. Berarti potensi semua desa yang ada di Kecamatan Lembang ini untuk mendapatkan PADS besar peluang tinggi ya, Pak? Sangat berpeluang. Sebagaimana dalam pasal 196 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa mengelola administrasi pemerintah desa termasuk tata kelola aset desa. Jadi mengelola pemerintahan desa di dalamnya ada aset desa. Selanjutnya dalam pasal 200 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan mencakup pengelolaan aset desa. Dengan kalimat ini berarti dituntut kepala desa ditopang oleh BPD mempunyai jiwa yang tadi inovatif, kreatif. Salah satu contoh, ada sumber daya alam yang melimpah air di Pondok. Pondok itu kekayaannya hanya air. Awalnya ya. Tapi dari air itu dikelola, ada inovasi bagaimana agar air ini bisa bermanfaat. Dibuatlah kolam-kolam di halaman rumah. Bahkan selokan-selokan juga mengalir jernih. Ikannya banyak bisa melimpah, bahkan bisa dibuat waterboom. Nah, ini inovasi-inovasi yang dimaksud. Desa Lembang ini sudah terkenal dengan daya tarik wisata. Nah, bagaimana nanti menciptakan Lembang bisa punya wisata sendiri khusus milik BUMDes misalnya, yang dikelola BUMDes. Ya. Karena tidak bisa misalkan dikelola oleh BPD, dikelola desa, tidak pakai harus judulnya pakai BUMDes ya, Pak. Ya, gitu ya. Nah, itu saya yakin
ke depan dengan adanya munculnya tata kelola aset desa melahirkan PADES yang baik, akan lahir desa-desa lain seperti Desa Lembang. Ya. Lembang masyarakatnya sejahtera maksudnya Pak ya? Ke sana. Menuju desa mandiri akan semakin Sejahtera. Ya. Baik. Siapa? Pak Ketua, punten. Tantangan terberat BPD ini apa sih, Pak? Untuk bisa melahirkan regulasi untuk mendukung kegiatan desa. Sebetulnya gini, memang di Desa Lembang potensi banyak. Tapi masyarakatnya kan masyarakat apa namanya tuh hidrogen lah ya. Dari Jawa, dari mana-mana itu kumpul di Lembang. Beda dengan desa-desa yang ada di pinggiran. Masyarakatnya masih asli lah. Kalau dibilang asli masyarakat. Tapi kalau di Lembang yang namanya desa kota itu udah lain beda. Kan orang toko-toko heterogen, Padang segala macam. Bahkan orang aslinya udah terpinggirkan. Makanya sekarang ini kesulitan saya itu terutama tentang istilahnya seperti gotong royongnya. Sekarang udah mulai kurang. Beda. Masih beda dengan masih di perkampungan lah, anggap desa misalnya Sultan Jaya itu masih masyarakatnya masih masyarakat asli lah. Tapi kalau Lembang sekarang bisa dihitung kan, kebanyakan udah. Nah itu juga satu faktor kesulitan. Dengan adanya munculnya rumah kontrakan, tapi pemiliknya kadang-kadang orang luar, itu kadang-kadang masih sulit. Tapi ya karena kalau tahu memang tadi pemerintah desa dan BPD-nya segala dengan lembaga yang ada bisa kerjasama dengan RT RW, tidak ada yang susah kayaknya. Nah tapi ya tetap ya itulah sulitnya tidak secepat membalikan telapak tangan karena dengan orang-orang itu yang faktor utamanya. Ini BPD ada apa namanya semacam kunjungan rutin ke warga masing-masing Pak, ke daerah pemilihan lah. Ya, ada monitoring ya. Sesuai dengan fungsinya menyerap aspirasi. Oh, menyerap aspirasi. Aspirasi itu bisa langsung harus turun ke bawah ya Pak ya. Satu lagi Mas Eka nih penting Iya, Pak. nih ya. Dalam tata kelola aset desa, pemerintah desa ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Di dalam tentang desa ya, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengatur dan mengurus tata pemerintahnya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki. Jadi dengan undang-undang ini sudah memberikan keleluasaan, silakan digali kata Pak Ketua tadi potensi-potensi asli. Cuman satu kendalanya tadi bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua, tipikal masyarakat kita berbeda dengan masyarakat yang pedesaannya seperti di Wonoharja, Sultan Jaya, Cibodas ini sudah tipe kota ya, di mana heterogenitas masyarakatnya sudah majemuk dan sudah sangat sulit untuk dilakukan seperti kearifan lokal, gotong royong dan sebagainya. Maka cari formula yang lain, kan? Formula yang lain itu kalau memang dulu sulit gotong royong dan sebagainya, coba adakan terobosan. Misalkan kata Mas Tor tadi, adanya kunjungan BPD itu jangan sampai menyerap aspirasi saja, tapi sambil bebersih. Nah, itu kan terobosan. Misalkan ahad bersih nih, ya waktu saya dulu jadi camat asih. Ya, asih sambil menyerap aspirasi ya Pak ya. Saya dulu kan ada ngabaca ya, ngaji bareng camat. Saya dengan Forkopimcam ada asih. Gitu. Nah, asih. Nah, terobosan-terobosan itu penting untuk tadi karena masyarakat kita lamun undangan ayo orang gotong royong udah amal daraik. Tapi dengan adanya kita yang turun program asih bersih dan menyerap aspirasi, insya Allah lah masyarakat tertarik. Itu saja Mas Eko. Oke, siap. Terima kasih. Nah, dari perwakilan anggota siapa aja nih, apa harapannya nih bagi BPD apa ke depannya? Boleh, Sekretaris? Harapan? Harapan untuk BPD
terkait dengan tugas buku fungsi BPD, yaitu mudah-mudahan saja antara BPD khususnya Desa Lembang ini tetap kompak untuk bersinergi dengan kepala desa. Itu harapan yang lebih utama. Yang kedua mungkin untuk tunjangan, karena memang masih dalam belum tercukupi gitu kan. Mohon saja panginten, mudah-mudahan ini ada perhatian dari pemerintah khusus dari kabupaten, ada perhatian yang lebih untuk BPD. Iya, siap. Hidup BPD. Karena di sana. Mungkin ayah harapan sanes Pak. Harapan mengenai tambahan dari harapan khusus mengenai tadi tunjangan istilahnya ke BPD, mudah-mudahan untuk ke depan itu bisa rutin per bulan itu Pak. Oh, sekarang mah 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, kadang ya mungkin ditunda 2 bulan sekarang gitu. Jadi belum pas per bulan kita dapat uang Kontrabon. Istilahnya kontrabon gitu. Kemudian yang paling saya ingin harapan secara pribadi anggota BPD, ada hal yang mungkin harus kita camkan, kita harus selalu istilahnya membangun keharmonisan kerja dengan Pemdes. Itu harus kita bangun supaya betul-betul kita ada hubungan yang istilahnya chemistry-nya terbangun gitu antara BPD dan Pemdes, supaya nantinya ya tidak hal-hal yang kita sampaikan tidak ada kendala gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih keharmonisan itu terbukti supaya bisa misalnya mewujudkan harapan atau cita-cita dari BPD tersebut. Di antaranya tadi mengenai peningkatan PAD dan sebagainya, apabila kita hubungan harmonis dengan Pemdes, segala macamnya bisa ada solusi. Kalau hanya ya di belakang saja ada sulit gitu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa selalu membangun hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dengan Pemdes dan juga mungkin dengan perangkatnya. Itu terima kasih. Siapa? Oke. Baru saja kita panjang lebar ngobrol langsung dengan BPD, khususnya BPD Desa Lembang. Di sini sangat jelas sekali bahwa untuk mengelola sebuah desa, peran penting BPD dan pemerintahan desa itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa desa ya desa, BPD ya BPD, tetapi harus bersatu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Karena apa? Pemerintahan desa menjalankan roda pemerintahan, BPD menyiapkan segala regulasi agar pemerintahan desa itu tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Dan di sini juga terlihat bahwa tanggung jawab keduanya ini, Pemdes dan BPD ini sangat luar biasa besar. Namun, ini ada namunnya pemirsa. Namunnya adalah pemerintahan desa memiliki penghasilan tetap yang udah lumayan tinggi, namun di sini namunnya nih perlu garis bawahi bahwa BPD dengan tanggung jawab yang besar untuk penghasilan tetapnya belum ada, baru tunjangan aja. Nah, mudah-mudahan kedepannya pemerintah Kabupaten Bandung Barat bisa bisa memperhatikan BPD yang ada di Kabupaten Bandung Barat untuk memberikan perhatian yang lebih, ya, meskipun tidak sama dengan Pemdes, ya minimal lah rada ditaikeun gitu ya Pak ya, gitu. Karena tanggung jawabnya juga ini besar, karena berjalannya pemerintahan desa tanpa didukung oleh BPD ini itu bagaikan seperti berjalan di tempat yang gelap, ya. Karena kan kalau gelap tidak tahu arahnya kemana. Nah, dengan adanya regulasi ini menjadi terang, akhirnya bisa berjalan sesuai dengan jalan yang dituju. Mungkin seperti itu aja closing dari saya. Banyak sekali informasi dan pengetahuan yang kita dapat, mudah-mudahan buat pemirsa juga ini sangat bermanfaat.
jumpa lagi dengan saya nanti Eko Setiono di program yang sama Eko Talk.